Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar Maestro. Jadi, apa itu sih Maestro? Jadi, Maestro di sini klaimnya adalah framework pengujian paling simpel dan paling efektif ya. Dan saya pribadi merasa memang betul ya, karena memang setupnya sangat sederhana dan paling simpel di antara yang lain ya, menurut pengalaman saya ya. Karena sebelumnya saya coba pakai Appium itu lumayan lumayan lama ya setupnya. Di sini cuma simpel sekali lah. Nanti kita akan bahas. Jadi Maestro dibuat ya berdasarkan pembelajaran dari pendahulunya ya, ini ada Appium, Espresso yang saya yakin teman-teman juga udah familiar dengan nama ini ya. Nah, fitur utamanya apa nih Maestro nih? Jadi ini ya. Tapi yang paling berasa itu adalah kita nggak perlu memberi slip ya terus menerus ya. Kadang kita kan nunggu elemen harus hadir, kita nunggu delay dulu atau nunggu visible dulu dan lain sebagainya. Itu secara umum udah di handle ya sama Maestro ya. Walaupun nanti tetap ada beberapa case yang perlu kita wait dulu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke instalasinya ya. Nah, instalasinya sangat sederhana sekali ya. Untuk yang di macOS, Linux ya, atau Windows yang WSL bisa langsung pakai ini ya. Atau macOS pakai Brew yang ini. Ya, nanti harapannya adalah komen Maestro-nya sudah ada ya. Seperti ini ya Maestro. Nah, itu komennya sudah dikenali ya, seperti itu. Nah, untuk pengujian kali ini kita pakai sampelnya yang disediakan sama Maestro aja ya. Itu kita bisa mendapatkannya di sini ya, sampel ya, Maestro download sampel. Nanti teman-teman mendapatkan file sampel seperti ini, terus install di Android-nya ya. Kita pakai APK-nya ya, sample.apk-nya. Selain Android, kita juga bisa running di ini ya, iOS-nya ya, menggunakan simulator ya kali ini ya. Setelah misalkan teman-teman sudah mendownload, filenya ada di sample.zip. Nah, ini ada wikipedia.app ya. Nah, caranya kita installnya bisa menggunakan command line seperti yang di bawah. Kita coba. Saya ke dokumen download dulu, kemudian Xcode run simulator install wikipedia.app. Oh, salah. Ada di folder sampel. Saya ulangi lagi. Oke. Sudah, kita coba. Ya, ini ya filenya. Kita coba run. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita bisa membuat filenya ya, iOS flow, atau nanti kita akan beralih ke sini dulu ya, writing your first flow ya. Jadi di sini kita ada punya YAML file ya, app ID-nya adalah bundle ID atau package ID ya, atau package name ya kalau di Android. Nah, di sini kita nanti bisa masukkan berarti Wikipedia, terus launch app ya. Kita coba aja ya. Kita buat namanya onboarding-nya dulu. New file, kita namakan onboarding ya, karena kita sedang di onboarding ya, .yaml file. Nah, app ID. Nah, gimana caranya kalau misalkan kebetulan teman-teman bukan developer jadi nggak tahu package name-nya ya. Kita bisa menjalankan komen untuk tahu package name-nya ya. Jadi misalkan contoh di sini kita bisa untuk Android bisa menjalankan perintah ini. Kalau di iOS kita bisa menjalankan perintah yang ini ya. Kita coba. Kita clear dulu ya. Nah, di sini ada org wikimedia.wikipedia ini ya. Kita copy, kita paste, kemudian kita launch app, kurang stripnya di akhir. Nah, kita coba dulu, kita save, kita ini close dulu ya, kita close dulu, kemudian kita jalankan Maestro test onboarding.yaml. Ya, sudah berjalan ya. Nah, ini app-nya terlaunch ya dengan baik. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ya ke first flow-nya ya. Sebentar ya, ke first flow-nya. Kita bisa langsung tap
text on the screen ya. Misalnya, jadi kita bisa katakanlah klik next, kita bisa tambahkan tap on ya, yang mana ini adalah merupakan komen yang nanti kita akan bahas komennya secara lebih lanjut di bagian comment section ya di sini. Nah, tap on ini sebenarnya juga bisa terdiri menggunakan ID, bisa menggunakan lokasinya dan regex ya. Jadi kita katakanlah di sini langsung aja kita klik tap on next ya. Kita bisa masukkan tap on next. Kita coba Maestro test onboarding YAML. Oke, unrecognized field tap on ya. Ini T-nya kecil ya. Oke, kita jalani lagi. Ya, berhasil ya. Jadi mau otomatis melakukan next ya. Nah, kita perlu tab-nya 3 kali nih ya. Misalkan kita perlu tab 3 kali, kita bisa menggunakan command repeat ya. Jadi kita bisa langsung ke advance ya. Kita keluh. Kemudian di sini ada perintah repeat ya. Jadi kita bisa repeat ya. Kita perlu komennya repeat times 3 kali ya, karena kita mau 1 2 3. Kemudian comments ya, komennya adalah tentu tap on next seperti ini ya, atau bisa juga kita repeat 4 kali ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba running lagi. Ya, ini unrecognized field times ya. Jadi kita perlu indentationnya salah ya saya. Kita bisa kurang tab. Ya, karena YAML file itu sangat berpengaruh terhadap spasi atau tab ya. Kita jalankan lagi. Oke, saya teledor lagi ya. Ini kurang strip ya, kurang strip. Kita jalanin lagi. Ya, kita akan membuka Wikipedia. Kita akan next lagi. Kemudian ada next lagi. Seperti itu ya. Oke, ternyata 3 kali ya, bukan 4 kali ya. Sudah betul 3 kali. Kita klik ini 3 kali, kemudian kita tap on get started. Oke, kita coba lagi. Nah, berhasil ya. Kita berhasil membuat satu test case ya untuk onboarding ya. Jadi kita perlu membuat patokan ya, bahwasanya ini sudah berhasil masuk ke homepage nih ya. Nah, kita bisa memberikan apa namanya ya, tanda, katakanlah di sini ada terlihat today ya, atau mungkin ada artikel misalkan ya, feature article. Nah, kita bisa menggunakan command assert ya, assert visible misalkan. Kita bisa assert visible bahwasanya pastikan bahwa terlihat ya feature article itu visible ya. Nah, mungkin akan terjadi hal yang tidak diduga ya, karena kita berhasil onboarding. Artinya biasanya ya device-nya sudah merekam bahwasanya ini sudah tidak perlu ditampilkan onboarding lagi ya. Makanya seperti ini ya, karena kita sudah melalui onboarding. Nah, gimana caranya kita mereset bahwasanya kita mau nih ke onboarding lagi. Kita memastikan bahwasanya app-nya itu berjalan dari benar-benar baru terinstall seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan command reset state-nya ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada command clear state ya. Jadi apa sih yang di clear? Nah, ini ekuivalen dengan clear package namanya remove all related data from device ya. Di sini iOS-nya juga removing content dari application data folder. Oke, kita clear ya. Kita pastikan sebelum di launch ya, clear state. Kita coba lagi.
Nah, artinya kita berhasil masuk ke onboarding lagi, dan kita akan mengulang step onboardingnya ya. Kita swipe next. Kita langsung get started lagi. Kemudian kita masuk ke bagian assert ya. Nah, mungkin assertnya di sini akan bisa fail ya, karena di sini ada loading indikator terlebih dahulu ya, tidak langsung terlihat, tidak berhasil karena memang tidak visible ya, ini terlalu lama ya. Kita bisa tunggu ya menggunakan fitur wait-nya ya. Nah, kita bisa menggunakan extended wait until ya. Jadi kita tunggu sampai ya, kita bisa sampai ya visible ya. Kita tunggu sampai visible. Apa yang visible? Fitur artikelnya ya. Seperti ini. Timeout-nya katakanlah 10 detik ya. Seperti ini. Oke. Kita coba run lagi. Visible-nya ya, ada error karena mungkin tab-nya ya salah ya. Kebetulan tab-nya salah. Perlu diperhatikan ya, tab-nya sama spasinya biar nggak kayak saya. Kita coba run lagi. Nah, untuk onboardingin sendiri, teman-teman bisa sedetail mungkin ya. Katakanlah setiap looping itu memastikan teksnya benar atau salah juga bisa ya, nanti bisa disesuaikan. Oke, kita masuk ke bagian assert ya, bahwa artikelnya visible ya. Ini mungkin karena loadingnya terlalu lama ya, mungkin kita bisa menggunakan patokan ini aja ya, search Wikipedia. Oke ya, kita gunakan assert visible yang saja. Kita pastikan bahwa search Wikipedia. Kita coba run lagi. Mungkin karena di simulator ya, jadi koneksinya tidak sebaik menggunakan device asli ya. Oke, kita berhasil membuat satu test case sederhana ya, bagian onboarding. Jadi kita tadi melakukan clear state ya, yaitu memastikan bahwa data dari aplikasinya bersih ya. Jadi seakan-akan baru install. Kemudian kita launch app-nya, kemudian kita repeat 3 kali ya di onboarding-nya. Kemudian kita get started ya, tombol yang tadi yang warna biru. Kemudian kita memastikan bahwa search Wikipedia ini aktif sebagai tanda bahwasanya kita berhasil onboarding. Untuk yang fitur artikel, teman-teman bisa menggunakan, kalau misalkan kita mau berpacuan dengan fitur artikel, tentu bisa, cuman mungkin timeout-nya kita tambah ya untuk simulator, karena tadi 10 detik pun belum cukup ya. Jadi kita gunakan search Wikipedia yang memang sudah ada dari awal ya, maksudnya tidak perlu menunggu loading server, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mau mencoba menjalankan tes ya untuk fitur search Wikipedia. Ya, kita buat file baru dulu. Kita new file. Kita namakan home explore search ya, explore search.yml file. Kita tentu menggunakan app ID yang sama ya. Kemudian kita launch aplikasinya tentu ya. Kita menjalankan launch aplikasinya. Terus kita mau tab di sini ya. Kita mau tab di sini. Jadi kita perlu melakukan command tab on ya. Kita mau tab on search Wikipedia. Lalu kita input text ya. Jadi kita akan menggunakan command input text. Seperti ini, input text. Nah, di sini tentu ada beberapa fungsi ya atau metode yang bisa kita gunakan seperti input random email, random person name, random text dan lain sebagainya ya. Kita mau manual aja, kita input text kita mau search katakanlah JavaScript misalkan ya, JavaScript. Kemudian kita pastikan bahwasanya ada ya hasil result daripada JavaScript itu sendiri. Ya, kita bisa menggunakan
kita bisa menggunakan assert visible dulu juga bisa ya. Harapannya loadingnya nggak terlalu lama ya. Kita coba dulu ya JavaScript. Oke. Kita mau tes explore-nya aja, nggak perlu dari onboarding, jadi explore search.yml file. Oke. Oke, berhasil ya ngetik JavaScript, dan kemudian kita memastikan bahwasannya JavaScript-nya visible dan ternyata memang ada ya. Oke. Nah, mungkin kita selanjutnya bisa tab di sini misalkan ya, tab on JavaScript. Nah, nanti harapannya ke page ini ya, misalkan juga bisa. Lah, lalu gimana caranya misalkan kita harus mengklik elemen di atas ini ya, misalkan ya kan hasilnya tidak menentu ya. Kita bisa menggunakan fitur Maestro Studio ya. Jadi kita bisa ketik Maestro Studio. Ini tidak perlu install lagi. Jadi dia akan melakukan inspect elemen ya, selayaknya di browser ya, browser Chrome atau Firefox ya. Nah, nanti kita bisa inspect elemennya, komponennya ya. Nah, kita bisa mau klik yang di sini ya. Card yang pertama. Nah, ini ada tab on point ini ya, sekian. Kita bisa copy, kemudian kita tab yang paling pertama, kemudian kita harapannya adalah ada tombol back ya. Jadi ada kita assert visible lagi, kita bisa back ya, assert visible back ya. Oke, kita coba tambah satu komen lagi ya. Kita Maestro explore search.yml. Oke, maaf, kurang tes ya. Tes explore.yml. Oke, dan berhasil ya. Jadi explore search ini kita berhasil ya. Dan mungkin kita bisa sedikit tambahkan ya, kalau misalnya kita klik bookmark ini, kemudian akan muncul di saved page yang ini ya. Jadi artikelnya nanti muncul di sini ya. Oke, kita coba ke studio lagi ya. Jadi kita perlu ketik JavaScript. Bebas ya sebetulnya. Kita cuma mau mendapatkan ID dari tombol yang ini. Kita ke inspektor lagi ya, ke Maestro Studio. Kemudian klik ini ya, tombol yang ini ya, yang bookmark ya. Ini ya, tap on save for later ya. Kita copy. Oke, kita tap on save for later. Kemudian kita back lagi ya. Jadi asumsi ketika klik ini ya, terus akan muncul di save page ya, seperti ini ya, seperti ini. Oke, tap on back ya, tap on back, kemudian tap lagi, tap on save, kemudian kita memastikan ada JavaScript-nya ya, assert visible, JavaScript. Jadi kita tambahkan tab on cancel. Lalu kita jalankan lagi. Oke, dan berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan kedua tes ini ya, karena tadi kan kita mencoba satu persatu ya. Nah, kita sekarang akan menjalankan semua test case ini ya. Nah, sebelum itu kita akan menambahkan suatu config ya, suatu config untuk mendefine urutannya ya, sequential execution-nya ya. Jadi kita
buat config.yml filenya dulu. Ya. Tambahkan execution order. Kemudian kita continue on fail or false. Intinya kita mau ketika fail ya, kita nggak mau dilanjutkan, diberhentiin saja gitu ya, karena ini defaultnya adalah true ya, jadi jalan terus ya ketika fail. Nah terus kita mau flow ordernya sebagai berikut ya, jadi kita mau onboarding dulu ya, nggak pakai YAML filenya ya, jadi cukup nama filenya aja tanpa ekstensi ya. Terus lalu kita explore search ya, dah. Oke. Nah selanjutnya kita tinggal jalanin Maestro .test ya. Kita juga bisa buat reportnya ya. Di sini ada reportnya mode JUnit ya, atau HTML ya. Nah kita mau pakai HTML aja ya, yang sederhana. Format HTML kemudian Oke. Sebelumnya saya tambahkan ini ya, karena ketika baru diinstal ya, nanti akan ketika baru pertama kali nge-save akan muncul pop up ya untuk minta di-sync ya. Jadi ini ketika ada tombol close di tab close-nya, kalau nggak ada nggak usah. Oke, seperti itu kita jalankan tesnya. Jadi saya masukkan dot di sini ya, titik, karena memang jalanin semua test case yang ada di folder ini ya. Oke, kita jalankan, kemudian saya akan percepat ya, biar karena test case-nya kan pasti memakan waktu ya. Oke, sudah selesai dan semuanya pas ya. Kemudian ini ada report.html, kita buka aja, show in browser ya. Nah, ini hasil reportnya, onboardingnya sukses, terus explore search-nya juga sukses. Waktunya kurang lebih 1 menit ya, seperti itu. Selain Maestro Test, kita juga memiliki Maestro Record ya. Jadi dia akan melakukan screen recording terhadap test case kita ya. Jadi misalkan contoh di sini Maestro Record Explore Search ya .yml, maka dia akan melakukan screen recording terhadap step-step berikutnya. Kita coba. Ini saya error ya, karena nggak punya space lagi ya. Nah ini akan saya pause, kemudian akan saya ulangin. Oke, hasil recordingnya sudah muncul. Ini sebelumnya mungkin saya mengganti perintahnya menggunakan record lokal ya, karena biar pakai recording lokal aja daripada nunggu ke server. Oke, ini hasilnya. Kita buka filenya. Ya. Ya ini lebih rapi ya. Jadi nanti ini bisa untuk report juga, karena di sini sudah jelas ya stepnya seperti apa, terus ini ada screen recordingnya seperti apa, seperti itu ya. Saya rasa ini sekaligus menutup tutorial dasar ya menggunakan Maestro. Tentu banyak yang belum di cover, silahkan teman-teman mengunjungi official documentation-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.